warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawati, mahasiswa dari Pendidikan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang, akan menampilkan simulasi pembelajaran pada mata pelajaran kimia, materi, unsur dan senyawa kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah gabung dalam Meet semuanya ya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Baik, kalau seperti itu, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Baik, berdoa selesai. Anak-anak di rumah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan di sekelilingnya dilihat apakah ada sampah yang berserakan, apakah duduknya kurang nyaman, silahkan dirapikan terlebih dahulu. Meskipun kita tidak bertatap muka ya, meskipun tatap mukanya lewat daring, pastikan tempat duduknya nyaman supaya pembelajarannya juga nyaman seperti itu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Berarti sudah siap ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Sudah. Baik, untuk mengecek kesiapan kalian, Ibu mau memberikan salam yang sangat unik. Jadi kalau misalkan nanti Ibu bilang salam kimia, itu ya, nanti jawabnya kenali dunia dengan kimia. Itu bisa ya? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kita coba ya. Kita coba. Salam kimia. Kenali dunia dengan kimia. Oke, sekali tepuk tangan buat kita semua. Baik, karena anak-anak Ibu di rumah sudah siap untuk proses pembelajarannya, Ibu mau tanya suatu hal. Coba dilihat di PPT, itu ya di layar. Itu ada adik kecil yang lagi mandi. Dan sepertinya dia sangat senang sekali. Coba dilihat. Kira-kira anak-anak Ibu di rumah ini sebelum duduk di tempatnya masing-masing, apakah sudah mandi? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah ya, bagus sekali. Jadi begitu ya, kalau misalkan kita mau memulai aktivitas kita, apapun itu diusahakan mandi terlebih dahulu di pagi hari. Tujuannya supaya apa? Supaya tubuh kita ini jadi lebih fresh, jadi lebih segar, dan yang paling penting nanti kalau misalkan kita memulai aktivitas itu jadi lebih bersemangat. Begitu ya? Ya, Bu. Kira-kira kalau misalkan yang membuat fresh tubuh kita atau segar tubuh kita akibat mandi, itu kira-kira akibat adanya apa? Sabun. Adanya? Air. Sabun. Iya, betul. Air. Sabun. Ada lagi? Ada? Air. Air. Iya. Kira-kira kok bisa? Kita coba lihat air ya. Kok bisa? Air itu kan manfaatnya sangat banyak sekali. Ada yang bisa digunakan buat mandi, buat wudhu, buat masak, buat minum, begitu ya. Manfaatnya sangat banyak sekali. Kira-kira kalau misalkan air itu kita zoom gitu ya, kita coba lihat menggunakan mikroskop begitu. Kira-kira yang menyusun air itu apa? Ada yang tahu? Hidrogen. Hidrogen, betul. Dan oksigen. Apa? Oksigen. Dan oksigen. Ya, pinter sekali, benar. Jadi yang itu adalah oksigen dan juga hidrogen. Nah, ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu unsur dan senyawa. Nah, langsung saja tujuan kita pada hari ini pembelajarannya yaitu yang pertama,
nanti Ibu akan memberikan materi mengenai unsur dan senyawa. Nanti diharapkan anak-anak Ibu di rumah ini bisa menganalisis ya pengertian unsur dan senyawa itu seperti apa. Terus kemudian yang kedua, nanti apa namanya? Disediakan tentang rumus kimia. Jadi senyawa itu juga ada rumusnya. Begitu nanti diharapkan anak-anak Ibu di rumah juga bisa menganalisis dari rumus kimia tersebut. Paham ya sampai sini ya? Paham? Paham, Bu. Paham. Baik. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira di tujuan pembelajaran tadi sudah dibahas mengenai unsur dan senyawa. Kira-kira apa sih unsur dan senyawa itu? Kita mulai dari unsur terlebih dahulu. Siapa yang mau memberikan tanggapannya mengenai unsur? Kalau kita sudah melihat contoh dari air tadi. Ada yang tahu? Unsur. Ayo. Sekarang mengandung satu jenis atom, Bu. Mengandung sesuatu yang mengandung satu jenis atom. Ini siapa? Adila. Ya, oke, kita lihat ya jawabannya. Iya, betul sekali. Yaitu zat yang mengandung satu jenis atom dan tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia. Contohnya apa? Contohnya ada oksigen, hidrogen juga. Terus kemudian natrium. Natrium. Ya, betul sekali. Jadi sudah paham ya apa itu unsur? Nanti kalau misalkan Ibu tanya apa itu unsur, berarti sudah tahu jawabannya? Ya, sudah, Bu. Bagus sekali. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah tahu apa itu unsur. Nah, selanjutnya senyawa. Kalau unsur itu adalah zat yang terdiri dari satu jenis atom, kira-kira senyawa itu apa? Tersusun dari dua unsur atau lebih. Iya. Oke, betul sekali. Mbak siapa tadi? Laili. Oke, Mbak Laili ya. Nah, luar biasa sekali. Baik, betul sekali ya bahwa senyawa itu merupakan zat yang terdiri dari dua atau lebih unsur begitu ya, yang kemudian bisa diuraikan menjadi apa? Menjadi unsur-unsur penyusunnya. Gitu ya. Contohnya apa kira-kira? Air. Air, betul. Ada lagi di dapur misalkan. Apa? Garam. Iya, betul sekali. Ternyata kalau misalkan kita membahas tentang kimia gitu ya, kalau ada yang bilang kimia itu berbahaya, wah tidak melulu seperti itu ya. Ternyata kimia itu berhubungan dengan apa yang ada di sekeliling kita. Begitu ya. Contoh saja air dan garam, gitu ya. Nah, sudah tahu apa itu unsur dan senyawa. Selanjutnya, ada rumus kimia senyawa. Jadi senyawa itu juga ada rumusnya. Jadi kita perhatikan, coba perhatikan di layar. Di situ kan ada 4H2O. Jadi untuk angka 4 itu merupakan angka koefisien, terus kemudian angka 2 yang letaknya agak ke bawah itu merupakan angka indeks. Nah, merupakan angka yang mewakili dari unsur yang ada di depannya. Sedangkan kalau angka koefisien itu angka yang mewakili dari angka yang di belakangnya semuanya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat H, karena dia memiliki angka indeks 2, berarti 2 dikali 4. Gitu. Jadi H ada 8. Kalau O, itu karena dia memiliki angka indeksnya 1 atau tidak memiliki angka indeks, kita ibaratkan 1, jadi hanya dikalikan 4 di angka koefisien. Jadi nilai atom dari O adalah 4. Bisa dimengerti nggak? Atau ada yang bisa, atau ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Belum, Bu. Ya, paham ya berarti? Ya. Coba kalau misalkan, nah ini ya, coba kalau misalkan paham, coba dilihat bersama-sama. Ini ada contoh 2H2SO4. Kira-kira yang menjadi koefisiennya angka berapa? Coba, Mbak Ani. 2. Coba Mbak Ani. 2. 2 sekali. Kalau misalkan angka indeksnya ada berapa? Angka berapa aja? 2 dan 4.
2 dan 4. Coba kita lihat. Ya, oh betul ya. Kalau 2 itu merupakan angka koefisien, sedangkan 2 dan 4 adalah angka indeks. Apakah ada yang ditanyakan dari pembahasan tadi? Atau masih ada yang dibingungkan? Tidak, Bu. Belum, Bu. Tidak ya. Baik. Belum, Bu. Baik, kalau misalkan tidak, Ibu ada sedikit game yang sangat menarik itu. Silahkan. Jadi begini, nanti gamenya itu Ibu akan ada 3 kuis atau 3 pertanyaan. Jadi setiap pertanyaan nanti kalau misalkan anak-anak menjawab benar pertanyaannya, nanti nilainya plus 50. Oke? Kalau misalkan nilainya lebih tinggi, nanti akan menambah untuk nilai ulangan ke depan. Gitu ya. Yang pertama, apa yang dinamakan unsur? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Adila. Bagaimana? Apa yang dinamakan unsur? Unsur adalah zat yang tersusun dari satu jenis atom dan tidak dapat diuraikan lagi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Adila dong. Tepuk tangan. Oke. Jadi unsur merupakan suatu zat yang terdiri dari satu jenis atom dan tidak dapat diuraikan lagi. Begitu ya. Lah, kemudian berarti nilainya plus 50 buat Mbak Adila. Untuk pertanyaan kedua, siap-siap ya Mbak Leli sama Mbak Ani, jangan mau ketinggalan. Pertanyaan yang kedua, apa yang dinamakan senyawa? Senyawa adalah... Siapa ini yang mau menjawab? Saya, Laili. Oke, Mbak Laili. Senyawa adalah gabungan dari 2 unsur atau lebih. Iya, pintar sekali ya, betul ya jawabannya. Tepuk tangan buat Mbak Laili dong. Tepuk tangan. Baik, jadi senyawa itu merupakan gabungan dari satu atau dua atau lebih unsur ya. Yang apa? Yang bisa diuraikan menjadi kembali menjadi unsur-unsur penyusun. Unsur. Oke. Jadi benar memang seperti itu ya. Kalau misalkan senyawa itu tadi apa? Apa senyawa itu tadi? Gabungan dari 2 unsur. Gabungan dari 2 unsur. Kalau unsur? Zat yang tersusun dari satu atom. Iya, betul sekali. Jadi itu saja mungkin yang kita bahas pada pagi hari ini. Nanti untuk tugasnya menyusul bisa lewat WhatsApp group, gitu ya. Bisa lewat WhatsApp. Nanti silakan dipelajari materi yang Ibu share di WhatsApp group. Dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih buat anak-anak Ibu di rumah. Mungkin untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Ada yang memimpin doa tidak? Anik. Doa? Ada? Anik, Bu. Iya, saya, Bu. Iya, silakan Mbak Ani. Baiklah teman-teman, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya untuk anak-anak kelas 10 KGSP 1 begitu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan juga tetap jaga kesehatan meskipun di musim pandemi seperti ini. Jangan lupa setiap mau apapun itu harus cuci tangan terlebih dahulu. Begitu ya. Cukup dari Ibu, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.